Estafet kepemimpinan Kota Makassar resmi berganti. Munafri Arifuddin menerima memori jabatan dari Wali Kota Makassar masa jabatan 2021 sampai 2025, Mohram dan Pomanto. Penyerahan memori jabatan itu dilakukan dalam prosesi serah terima jabatan yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Prosesi sertijab berlangsung khidmat disaksikan jajaran Forkopimda, pimpinan OPED, serta tamu undangan lainnya. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 1719 tahun 2025 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 221 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Tahap 2 nomor 1 sampai dengan 182 nama dan seterusnya, jabatan dan seterusnya. 183 nama Munafri Arifuddin Sarjana Hukum, jabatan Wali Kota Makassar. Nama Hadja Alia Mustika Ilham SE MAP, jabatan Wakil Wali Kota Makassar. 184 sampai dengan 193 nama dan seterusnya, jabatan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, cap ditandatangani. Denny Pomanto menyerahkan dokumen memori jabatan kepada Munafri yang menandai berakhirnya 2 periode kepemimpinannya. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama wakilnya, Alia Mustika Ilham, secara simbolis menerima memori jabatan yang menandai dimulainya masa kepemimpinan baru di Kota Makassar untuk periode 2025 hingga 2030 usai prosesi sertijab. Agenda dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Dalam kesempatan itu, Munafri Arifuddin menyampaikan visi dan misi MULIA yang akan menjadi pijakan pembangunan Kota Makassar selama 5 tahun ke depan. Dalam momentum rapat paripurna itu juga Munafri menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada sosok Denny Pomanto yang dinilai telah mendedikasikan diri sepenuhnya bagi kemajuan Kota Makassar. Dedikasi yang ditunjukkan tak hanya tercermin dari kebijakan dan program pembangunan, tetapi juga dari tenaga, pikiran, dan waktu yang dicurahkan demi membawa Makassar bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pengumuman DPRD Kota Makassar saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hari ini berdasarkan Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.4.3 garing 4378 SJ tanggal 6 September 2024 angka Romawi 8 nomor 2 Wali Kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan pada sidang paripurna setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. Untuk itu kami menyampaikan visi besar mulia pada forum yang terhormat ini sebagaimana merupakan gambaran dan cita-cita mulia tentang Kota Makassar dalam 5 tahun ke depan, yaitu Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dengan perumusan visi besar kami sebagai berikut. 1. Pilar unggul menunjukkan komitmen mulia untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang maju dalam beberapa aspek seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik. Pilar inklusif menggambarkan upaya mulia untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat terlibat dan mendapatkan manfaat dari pembangunan Kota Makassar dengan upaya penciptaan kesempatan yang setara bagi semua warga.
mengurangi ketimpangan sosial, dan mempromosikan partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kota. 3. Pilar aman menggambarkan Mulia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk seluruh masyarakat yang mencakup penurunan tingkat kriminalitas, penguatan sistem keamanan, serta peningkatan kualitas layanan darurat dan keselamatan publik. 4. Pilar berkelanjutan menunjukkan komitmen Mulia terhadap prinsip pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya secara efisien. Ini termasuk inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan, melestarikan sumber daya alam, dan mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan. Visi besar Mulia kemudian dirumuskan ke dalam misi dengan mengurai upaya-upaya yang harus dilakukan sebagai agenda prioritas pembangunan daerah. Adapun 7 misi itu yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir atau pulau. 2. Meningkatkan kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan kesejahteraan secara merata. 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan dan ramah lingkungan. 4. Mengembangkan pusat inovasi dan seni budaya serta pariwisata. 5. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing. 6. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan. 7. Menegakkan ketertiban umum dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Dani Pomanto yang telah menyelesaikan pengabdiannya sebagai Wali Kota Makassar selama 2 periode mengatakan ke depannya dirinya akan mengabdikan diri kepada Kota Makassar. Walaupun tanpa jalur pemerintahan, dirinya berencana akan membuat terobosan ekonomi yang diharapkan dapat membantu melibatkan masyarakat Kota Makassar. Menyampaikan atas nama keluarga saya dengan Ibu Indira bersama seluruh keluarga menyampaikan selamat bekerja kepada Munafri Arifudin dan Ibu Alia. Yang kedua, sebuah awal yang baik sekali tadi, luar biasa, dan saya kira ini sebuah perjalanan panjang itu ditentukan oleh langkah kecil di depan, dan tadi sangat berhasil dan sangat baik sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Saya sendiri insya Allah akan tidak pernah berhenti ingin mengabdi ke masyarakat, tentunya dengan cara yang lain di luar pemerintahan. Kami lagi mempersiapkan beberapa rencana-rencana yang insya Allah akan prinsipnya adalah bersama-sama masyarakat kita membangun ekonomi masyarakat yang lebih kuat. Munafri sendiri ketika diwawancarai pihak media mengungkapkan ada beberapa program kerja yang akan segera dijalankan dalam jangka waktu dekat ini. Salah satunya adalah penghematan anggaran dengan mengurangi beberapa pos anggaran yang dianggap tidak penting agar dapat dialokasikan ke sektor yang lebih membutuhkan. Selain itu, Munafri juga membahas tentang persiapan membangun stadion dengan standar internasional. Yang paling pertama adalah kita akan melihat secara detail seperti apa pola penggunaan anggaran yang selama ini, bagaimana perbandingan antara belanja dengan pendapatan. Ini yang harus kita press, membuang beberapa anggaran-anggaran yang selama ini menurut kami merupakan sebuah pemborosan yang besar. Nah, ini akan kita buang dan kita akan relokasi ke beberapa program-program strategis yang segera harus berjalan, seperti perjalanan, biaya-biaya pertemuan-pertemuan, meeting-meeting di luar kantor. Kita akan memaksimalkan bagaimana kantor ini bisa dijadikan tempat untuk pertemuan-pertemuan yang bisa kita atur setiap bulannya, termasuk anggaran makan minum dan sebagainya. Berapa persentasenya Pak efisiensi yang akan kita baru menghitung dari tim transisi sudah jalan, ini mungkin difinalisasi dalam minggu ini, sehingga akan menentukan berapa besaran angka yang bisa kita save dari situ. Kalau ini kemungkinan besar kemarin di draft yang ini kurang lebih hampir sudah 300-an yang bisa kita bisa efisiensikan. 300 miliar. Iya, kurang lebih begitu. Pak, satu Pak yang menjadi harapan masyarakat Makassar yaitu persoalan stadion. Itu bagaimana Pak? Persoalan stadion ini menjadi salah satu program utama kita. Mungkin 1-2 hari kami akan memastikan aset milik pemerintah Kota Makassar, ya, untuk memastikan aset itu, dan kita sudah menjalin beberapa pembicaraan dengan pihak ketiga. Kita berharap mudah-mudahan ini tidak terbangun oleh biaya APBD. Ini bisa menjadi investasi yang inovatif
yang bisa hadir di Kota Makassar. Dan saya melihat sudah ada beberapa perbandingan dari hasil pertemuan dan beberapa perbincangan dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan dalam minggu depan atau minggu ini ada salah satu calon investor yang akan rencana lokasinya mana Pak Wali? Ada, kita lihat ada punyanya pemerintah kota yang ada di Untia, ya sekitarnya, itu yang akan kita lihat. Kalau Matuangin sendiri? Matuangin itu di luar wilayahnya kita, itu kan punyanya pemerintah provinsi. Itu haknya ada sama pemerintah provinsi.